Berawal dari bank sampah menuju bank energi, inilah yang dilakukan Budi Trisno Aji di Banjarnegara, Jawa Tengah. Melalui serangkaian percobaan dan uji kelayakan, sampah plastik yang dikumpulkan Bank Sampah Banjarnegara berhasil diubah menjadi bahan bakar diesel yang diberi nama Petasol. Simak liputan selengkapnya dalam Sosok. Di tengah permasalahan sampah plastik, sebuah inovasi brilian muncul dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Bank Sampah Banjarnegara berhasil mengembangkan terobosan yang mengubah limbah plastik menjadi bahan bakar diesel ramah lingkungan bernama Petasol. Kisah Petasol dimulai dari kegelisahan mendalam Budi Trisno Aji pada tahun 2014. Saat itu, ia harus menyaksikan 42 ton sampah kantong plastik di halaman rumahnya. Sampah ini adalah hasil pemilahan yang sudah tidak dapat dijual ke pengepul karena tidak memiliki nilai ekonomis lagi. Kita mengawali Bank Sampah Banjarnegara bermula dari persoalan sampah yang ada di desa kami, di Desa Kasilip, terutama soal sampah plastik, Pak. Karena sampah plastik selama ini kita melihat menjadi satu permasalahan terbesar yang hingga hari ini belum ada solusi yang tepat. Bagaimana mengelola sampah plastik tersebut. Karena ketika kita kelola hanya dengan pola-pola konvensional, hanya didaur ulang, kemudian dibuat kerajinan dan sebagainya, masih menjadi persoalan tersendiri. Sementara kegiatan bank sampah itu membutuhkan support anggaran supaya kegiatan kami bisa terus berkelanjutan. Dua tahun setelah mendirikan Bank Sampah Banjarnegara pada 2016, Budi mulai melakukan eksperimen pengolahan sampah plastik. Awalnya bahan bakar hasil olahan hanya digunakan sebagai minyak bakar untuk kompor warga sekitar. Namun respon masyarakat yang kurang antusias mendorongnya untuk terus berinovasi. Langkah terobosan datang ketika Budi berhasil menciptakan katalis atau zat aditif yang mampu memurnikan bahan bakar tersebut menjadi bahan bakar diesel berkualitas tinggi. Teknologi yang digunakannya disebut fast pyrolysis atau fastpol. Petasol dihasilkan melalui proses pirolisis pemanasan plastik tanpa oksigen yang menghasilkan gas dan cairan yang kemudian dimurnikan menjadi bahan bakar. Yang membedakan kita sudah sampai pada teknologi treatment, yaitu pemurnian bahan bakar tersebut supaya nanti memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dalam SK Dirjen Migas. Paling tidak ada 17 parameter yang harus terpenuhi mulai dari nilai oktan, kemudian kadar sulfur, kemudian kadar asam dan sebagainya. Nah, dari situ proses treatment yang kita lakukan adalah dalam upaya untuk memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan setelah dilakukan analisis di laboratorium Lemigas dan BRIN, dinyatakan bahwa produk Petasol memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Teknologi ini telah diuji dan diakui oleh laboratorium BRIN dan Balai Lemigas dengan hasil yang menunjukkan bahwa Petasol setara dengan minyak diesel non-subsidi. Kualitas Petasol sangat bergantung pada kebersihan dan kekeringan plastik yang digunakan sebagai bahan baku. Semakin bersih plastiknya, semakin tinggi kualitas Petasol yang dihasilkan. Selama ini kita lakukan uji sederhana di laboratorium universitas. Di kita pun ada beberapa uji standar yang bisa kita upayakan sendiri, tapi masih sebatas uji densitas dan viskositas. Tapi untuk uji-uji misalkan kadar sulfur, cetak number dan sebagainya harus di lab, dan di Indonesia baru ada beberapa lab yang terakreditasi internasional, diantaranya Lemigas, BRIN, dan kalau swasta mungkin bisa di Sukovindo. Tapi kita sudah dilakukan uji detail di Lemigas dan di BRIN. Bank Sampah Banjarnegara telah memasarkan Petasol kepada masyarakat umum dengan sistem harga yang menarik. Untuk kendaraan pribadi bermesin diesel, Petasol dijual seharga Rp10.000 per liter. Sementara untuk petani harganya lebih murah lagi, yaitu Rp8.500 per liter. Yang menarik, setiap pembelian Petasol mengharuskan pembeli membawa sampah plastik sebagai pengganti sebagian pembayaran.
Sistem barter ini tidak hanya mengurangi beban finansial konsumen, tetapi juga memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan. Selama saya 1,5 tahun menggunakan Petasol, belum pernah ada gangguan pada mesin. Aman-aman saja. Yang jelas kalau di mesin efisiensi. Ya mulai tahun 2019 sampai 2025 sekarang berarti sudah 6 tahun. Di efek mesin ini lebih irit, lebih enteng, tenaganya lebih murah, Pak. Inovasi Petasol membawa manfaat ganda bagi masyarakat Banjarnegara. Selain mengurangi timbunan sampah plastik, Bank Sampah Banjarnegara juga berhasil membuka lapangan kerja baru. Proses produksi yang dilakukan secara manual bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan strategi untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Selain itu, kehadiran Bank Sampah Banjarnegara juga membantu memberikan pemasukan tambahan bagi masyarakat desa. Karena kami merasa lingkungan kami banyak sekali sampah plastik, jadi kami berinisiatif untuk bergabung di Bank Sampah Banjarnegara untuk mengumpulkan sampah plastik. Lingkungan kita bebas dari sampah plastik ya, jadi lebih bersih. Untuk yang keduanya kita dapat pemasukan untuk kas RT dari penjualan sampah plastik tersebut. Kini Bank Sampah Banjarnegara memiliki lebih dari 8.000 nasabah aktif yang melibatkan hampir 2.000 kepala keluarga di Kecamatan Wanada di Kabupaten Banjarnegara. Untuk pengolahan Petasol melibatkan sekitar 20 tenaga kerja dengan hasil produksi mencapai 200 liter per hari. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi juga, karena tentunya dengan pengelolaan sampah ini bisa meningkatkan nilai tambah untuk sampah yang dikelola oleh masyarakat. Dan saya berharap kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Banjarnegara, tetapi bisa diduplikasi oleh wilayah-wilayah lain di Indonesia. Budi Trisno Aji berharap pemerintah daerah dapat menerbitkan regulasi yang lebih spesifik seperti peraturan bupati atau perbub untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah plastik di Banjarnegara. Bank Sampah Banjarnegara telah membuktikan bahwa dengan semangat kolaborasi dan dedikasi yang kuat, pengelolaan sampah tidak hanya berkontribusi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga membuka peluang ekonomi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Untuk Indonesia bebas sampah. Dengan metode bank sampah, saya yakin persoalan sampah bisa selesai.